Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya Sri Wahyuningsi akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang saya ketahui dalam mata kuliah Sistem Pengendali Manajemen ini. Nah, yang pertama itu sistem. Sistem merupakan suatu cara tertentu yang digunakan atau yang dilakukan secara berulang-ulang untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas, sedangkan pengendalian adalah proses penetapan standar agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Jadi pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajer senior melakukan atau memastikan kepada bawahan-bawahannya atau orang-orang yang diawasinya apakah mereka telah mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disepakati sebelumnya. Jadi sistem pengendali manajemen adalah suatu alat atau cara yang terstruktur yang digunakan oleh manajer senior untuk memastikan orang-orang yang diawasinya mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan atau yang telah dimaksudkan sebelumnya. Nah, elemen-elemen sistem pengendali manajemen ada 4 elemen di dalamnya. Yang pertama itu adalah pelacak atau detektor. Detektor ini memberikan informasi mengenai keadaan yang sedang terjadi. Kemudian asesor. Nah, asesor inilah yang akan memberikan perbandingan antara informasi yang telah diberikan dengan keadaan yang sedang terjadi. Nah, atau dengan keadaan yang diinginkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah efektor. Efektor ini yang akan memberikan koreksi yang signifikan terhadap keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah jaringan komunikasi. Nah, perangkat inilah yang akan meneruskan informasi dari detektor kepada asesor, kemudian kepada efektor. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Nah, proses pengendalian manajemen yaitu adalah perencanaan strategi. Nah, apabila strategi semuanya telah disepakati atau telah disusun sebagaimana mestinya, kemudian berlanjut ke penyusunan anggaran. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini para manajer beserta orang-orangnya melakukan atau melaksanakan strategi-strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi inilah yang akan mengkoreksi apa-apa strategi yang belum terlaksana atau belum direalisasikan oleh manajer beserta anggota-anggotanya. Nah, jadi perumusan strategi. Nah, perumusan strategi itu merupakan merumuskan tujuan organisasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan. Biasanya orientasinya itu jangka panjang dan difokuskan pada proses perencanaan. Nah, yang terakhir adalah fungsi sistem pengendali manajemen atau fungsi controller dalam sistem pengendali manajemen. Yang pertama itu merancang dan mengoperasikan sistem operasi dan pengendalian. Yang ketiga menyiapkan finansial dan financial report atau laporan finansial. Jadi ia menyiapkan finansialnya, financial statementnya, kemudian memberikan financial report. Kemudian yang ketiga itu menyiapkan dan menganalisis performance report. Kemudian ada supervisi internal audit dan prosedur. Yang terakhir adalah mengembangkan personel dalam fungsi controller. Nah, saya kira itu dari saya. Terima kasih.